只有化神初期，在下可要出手了。 Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin nih alur cerita Renegade Immortal, di mana episode sebelumnya Wang Lin yang melihat dua murid sekte pedang mulai menjelajahi kawasan gunung berapi tempat Wang Lin memulihkan diri. Wang Lin pun melihat tuh kalau junior sekte pedang itu menikam seniornya sendiri demi keuntungan pribadi. Dan ketika Wang Lin berusaha memanfaatkan momen lengah junior pengkhianat itu untuk mendapatkan harta tingkat abadi di tempat tersebut, itulah akhir dari episode minggu lalu. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Wang Lin yang melihat para makanan binatang abadi menyerbu Sun Lei alias murid junior dari sekte pedang yang kemarin mengkhianati seniornya sendiri. Kala itu si Wang Lin masih mengamati tuh situasi di tempat itu dulu, sambil menggunakan teknik penyamaran tubuh supaya keberadaannya tak terlihat musuh. Dirasa ada kesempatan untuk masuk ke sarang makanan binatang abadi, Wang Lin pun akan memanfaatkan momen tersebut untuk menyusup ke bagian dalam sarang musuh. Wang Lin yang pergi ke bagian dalam sarang para makanan binatang abadi dengan perasaan was-was karena induk dari makanan binatang abadi itu ternyata jauh lebih kuat dari Wang Lin itu sendiri. Di sini Wang Lin berencana mau mengambil pusaka tingkat abadi yang sebelumnya mau diambil sama Sun Lei. Sayangnya ada formasi rumit yang dipasang sama pemilik pusaka itu sebelumnya. Daripada perjalanan Wang Lin sia-sia, dia pun mengambil salah satu pusaka berbentuk giok di tempat itu karena pusaka itulah yang tak ada formasi pelindungnya, di mana induk makanan binatang abadi yang merasakan formasi pelindung itu bereaksi, seketika dia pun OTW balik kandang. Wang Lin yang berhasil kabur dengan memanfaatkan para jiwa pengembara untuk mengecoh induk makanan binatang abadi tadi. Tentu aja Wang Lin tak boleh santai-santai dulu nih, karena bisa aja ada serangan dadakan dari Sun Lei setelah merasakan sedikit kekuatan spiritualnya Wang Lin saat tadi di dalam sarang musuh barusan. Dan bener aja beberapa saat kemudian pun Wang Lin merasakan keberadaan Sun Lei mulai mendekatinya, di mana Wang Lin langsung siap siaga pasang formasi jebakan kalau Sun Lei berani macam-macam.道友再上前一步，此人只有化神初期，在下可要出手了。 Sun Lei yang benar-benar dibuat waspada sama keberadaan Wang Lin yang cukup membuatnya berpikir keras, karena bisa aja tuh Wang Lin menyembunyikan ranah aslinya dan berpura-pura lemah untuk mendapatkan harta abadi di sarang musuh tadi. Namun dia sendiri berusaha bersikap ramah supaya niat jahatnya kepada Wang Lin tak diketahui. Karena walau Wang Lin masih berada di ranah Soul Formation tahap awal, sedangkan Sun Lei di tahap menengah, tapi kesadaran ilahi Wang Lin emang benar-benar sangat mengerikan. Dimana jika Sun Lei nekat mau menyerang Wang Lin, bisa aja Sun Lei sendirilah yang bakal tewas di tempat itu.
Sun Lei yang menawarkan kesepakatan kepada Wang Lin apakah dia mau bekerja sama melawan induk makanan binatang abadi tadi untuk dapetin pusaka abadi. Sun Lei pun menjelaskan sedikit tuh tentang 3 pusaka yang dia lihat tadi, di mana Sun Lei hanya pengen pedang abadi itu aja, sedangkan 2 harta sisanya bisa dimiliki sama Wang Lin. Tentu aja kerjasama itu kurang layak tuh menurut Wang Lin, karena pusaka pedang abadi itulah yang terkuat di antara pusaka lain. Namun Wang Lin berbaik hati akan mau bekerja sama kalau dia mau ngasih metode penerawangan retakan ruang kemarin dan pusaka labu yang bisa menyimpan energi alam abadi dengan cepat. Sun Lei yang saat itu menyerahkan metode penerawangan itu kepada Wang Lin, tapi untuk pusaka labu sih Sun Lei tak bisa memberikannya, di mana Sun Lei punya pusaka kayu pembersih roh yang memiliki efek sama persis seperti pusaka labu, tapi sedikit di bawahnya pusaka labu itu sendiri. Jika Wang Lin setuju, maka pusaka kayu itu akan diserahkan kalau Wang Lin menyelesaikan pekerjaannya nanti. Di momen itu, Wang Lin pun setuju dengan kesepakatan itu dan langsung ngajak OTW ke tempat sarang makanan binatang abadi tadi. Sesampainya Wang Lin di sarang musuh dan melihat induk makanan binatang abadi itu mengerami jasad kultivator di tempat tersebut, kata Sun Lei sih kemungkinan besar induk makanan binatang itu dapat kekuatan sedahsyat ini berkat pusaka abadi itu, di mana rencana mereka berdua saat itu sih adalah harus bisa mengurangi jumlah anak si induk itu supaya kekuatan musuh berkurang. Dan karena rencana ini butuh serangan skala besar, maka Wang Lin pun memanggil katak petir untuk beraksi, yang sontak langsung bikin Sun Lei ketar-ketir kalau Wang Lin punya binatang abadi kelas atas setingkat katak petir. Dengan aba-aba dari Wang Lin, mereka berdua pun melancarkan serangan secara bergantian di tempat tersebut. Sun Lei yang saat itu kabur gitu aja setelah tangannya mengalami cedera parah sampai jarinya putus, dia pun berusaha menyembuhkan diri secepat mungkin tuh, karena untuk melawan induk tadi butuh kekuatan ekstra. Di sini Wang Lin yang balik tanpa luka sedikit pun bikin Sun Lei terdiam cukup lama. Kenapa orang dengan rana di bawahnya bisa kabur dari induk tadi tanpa cedera apapun? Wang Lin yang berbaik hati akan melindungi Sun Lei selagi dia fokus menyembuhkan dirinya itu, ternyata Wang Lin masih santai-santai aja tuh, memulihkan kekuatan spiritualnya sambil mengawasi Sun Lei di waktu bersamaan. Melihat ada yang aneh sama Wang Lin, karena seolah-olah ada kekuatan tersembunyi yang sedang tak mau diperlihatkan Wang Lin di momen itu. Pada akhirnya Sun Lei pun bermain taktik licik, yakni kalau dia berkata mau melindungi Wang Lin. Padahal Sun Lei mau bikin Wang Lin lengah dan mengorbankan Wang Lin demi tujuannya itu.断指之操，今日我必胜的畜生！Sun Lei yang meminta Wang Lin untuk diam di tempat itu dulu selama beberapa puluh detik sampai formasi asnya mencair. Geram melihat tindakan Sun Lei itu, Wang Lin pun menggunakan hukum konsepsi milik patung kayu dari kultivator lain untuk bisa keluar dari formasi esnya Sun Lei. Di momen itu Sun Lei pun dibuat kebingungan tuh, kenapa kultivator Rana di bawahnya aja bisa keluar dari formasi es miliknya itu. Padahal setidaknya butuh waktu cukup lama bagi Wang Lin bisa bebas dari formasi es barusan.
Wang Lin yang dibuat berpikir keras kalau dalam situasi ini dirinya tak boleh bertindak gegabah, karena jika dia mengejar Sun Lei, kemungkinan terburuknya sih formasi es yang mengekang induk tadi lepas dan keadaan malah makin gawat. Untuk saat ini, Wang Lin pun mengikuti alur permainannya Sun Lei tuh. Kalau dia pengen dapetin pusaka pedang abadi, Wang Lin pun akan mengambil pusaka token abadi aja. Di momen tersebut, Sun Lei sempat meremehkan Wang Lin. Kalau larangan yang melindungi token itu harusnya tak bisa diurai Wang Lin dalam waktu singkat. Namun, karena Wang Lin udah bergelut dalam seni larangan apapun di alam dewa kuno dulu, pada akhirnya Sun Lei pun dibuat kena mental lagi dan lagi. Wang Lin yang langsung pergi dari tempat itu setelah dia berhasil mendapatkan token abadi tersebut. Tentu aja Sun Lei dibuat keringat dingin tuh, karena upayanya dalam mengurai formasi pelindung pedang abadi itu masih setengah jalan. Ditambah lagi dengan keadaan induk makanan binatang abadi yang mulai lepas dari formasi es, keadaan Sun Lei pun benar-benar makin sangat terpojok. Dengan segala pertaruhan dan resiko yang begitu tinggi, Sun Lei pun melanjutkan aksinya itu. Karena kalau dia berhasil dapetin pedang abadi tersebut, maka induk makanan binatang abadi itu pasti bisa diatasi. Wang Lin yang saat itu mulai terpojok setelah Sun Lei meledakkan diri, satu persatu retakan ruang di alam itu pun mulai bermunculan. Di tempat yang begitu random banget alias keluar dimanapun tak bisa diprediksi. Namun dengan metode penerawangan yang didapat Wang Lin tadi, dia pun masih bisa bertahan tuh dan menghindari setiap retakan ruang yang tiba-tiba aja muncul di setiap saat Wang Lin melesat maju. Untuk amannya, Wang Lin harus segera keluar dari alam tersebut sebelum keadaan makin gawat. Wah, kira-kira apakah retakan ruang itu bakal merambat ke dimensi lain di alam abadi sana? Mari kita tunggu saja ya, karena episode selanjutnya rilis minggu depan. Akhir kata, terima kasih udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.